Baik, selamat siang. Perkenalkan nama saya Samuel Naik dengan NIM 24320023. Saya dari Universitas Kristen Hartawacana Kupang, Prodi PJKR. Jadi saya akan membahas sebuah permasalahan yang terkait dalam materi saya tadi yang saya bahas itu tentang model pembelajaran berbasis HOT atau Higher Order Thinking Skill, ya. Jadi pembelajaran berbasis HOT yang pertama itu, permasalahan yang pertama itu adalah kurangnya kemampuan guru, ya. Jadi guru mungkin tidak memiliki kemampuan, ya, atau pengetahuan yang cakup untuk merancang dan pembelajaran berbasis HOT, ya. Dan permasalahan yang kedua itu adalah kurangnya sumber daya, ya. Jadi pembelajaran berbasis HOT melakukan sumber daya yang memadai seperti teknologi dan juga bahan ajaran yang sesuai, ya. Dan permasalahan yang ketiga yaitu ketergantungan pada metode tradisional, ya. Jadi guru dan siswa mungkin terbiasa dengan metode pembelajaran tradisional, ya, yang melebihi berfokus pada hafalan, ya, dan kurang pada kemampuan berpikir tingkat tinggi, ya. Jadi permasalahan yang ketiga. Dan permasalahan yang keempat itu adalah kesulitan dalam menilai kemampuan HOT, ya. Jadi menilai kemampuan HOT siswa dapat lebih sulit, ya, daripada menilai kemampuan dasar, karena memerlukan kriteria penelitian yang lebih berkompleks, ya. Jadi itu permasalahan yang keempat. Dari kita lanjuti permasalahan yang kelima, yaitu ketergantungan pada motivasi siswa, ya. Jadi pembelajaran berbasis HOT ini memerlukan sebuah motivasi, ya, dan ketertiban aktif dari siswa, ya, yang dapat berbeda-beda antara satu siswa dengan siswa yang lain, begitu, ya. Jadi itu permasalahan tentang ketergantungan pada motivasi siswa, ya. Jadi kita masuk pada permasalahan yang keenam, yaitu kurangnya waktu dan kesempatan, ya. Jadi pembelajaran berbasis HOT melakukan waktu dan kesempatan, ya, yang mencakup untuk siswa mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, ya. Jadi itu adalah kurangnya waktu dan kesempatan siswa. Itu permasalahannya. Dan kita masuk kepada yang permasalahan ketujuh, itu kesulitan dan mengintegrasikan
dengan kurikulum ya. Jadi pembelajaran berbasis HOTS perlu terintegrasikan dengan namanya kurikulum ya, yang ada dan yang dapat memberlakukan penyesuaian perubahan dalam perencanaan dalam pembelajaran ya. Jadi itu adalah permasalahan dan kesulitan dalam mengintegrasikan dengan kurikulum. Dan kita masuk ke permasalahan yang ke-8, yaitu kurangnya dukungan dari sekolah ya. Jadi mungkin tidak melibatkan dengan yang cukup ya untuk implementasi pembelajaran berbasis HOTS ya. Jadi itu permasalahan yang ke-6, yaitu kurangnya dukungan dari sekolah ya, yang sekolah mungkin tidak memberikan dukungan yang cukup untuk mengimplementasikan pembelajaran berbasis HOTS ya. Dan yang ke-9 itu, permasalahan ke-9 itu adalah kurangnya penelitian guru ya. Jadi guru mungkin tidak mendapatkan sebuah penelitian ya yang cakup untuk mengembangkan kemampuan dalam merancang pembelajaran berbasis HOTS ya. Jadi kurangnya penelitian guru itu mungkin juga tidak mendapatkan penelitian yang cukup ya untuk mengembangkan kemampuan dalam merancangkan pembelajaran berbasis HOTS ya. Jadi yang terakhir itu ya 10 permasalahan ke-10 itu adalah permasalahan dalam kesulitan dalam mengukur keberhasilannya. Jadi mengukur keberhasilan itu pembelajaran berbasis HOTS dapat lebih sulit daripada mengukur keberhasilan pembelajaran tradisional ya. Jadi kesulitan dalam mengukur keberhasilan itu mengukur keberhasilan pembelajaran berbasis HOTS yang dapat lebih sulit ya daripada mengukur keberhasilan pembelajaran berbasis HOTS ya. Jadi dengan memahami permasalahan ini, guru dan sekolah dapat lebih siap untuk mengimplementasikan ya pembelajaran berbasis HOTS yang efektif dan meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa ya. Jadi inilah pembahasan saya tentang permasalahan yang terkait dengan materi saya, itu melalui pembelajaran berbasis HOTS. Jadi kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Baik, terima kasih. Shalom.